Dua orang ini sama-sama ngaku ngerti dunia. Yang satu, ilmuwan. Kerjaannya di lab. Ngutak-atik molekul, nyoba-nyoba formula, gagal ribuan kali. Terbitin jurnal, diuji sama kolega sedunia. Yang satu, ahli spiritual. Kerjaannya di mimbar. Ngomong tentang alam semesta. Tentang asal-usul kehidupan, tentang bagaimana dunia bekerja, tentang dosa dan pahala, tentang surga dan neraka. Pertanyaannya sederhana. Dari dua orang ini, siapa yang benar-benar paham cara kerja dunia? Jawabannya bisa lo lihat dari satu hal sederhana. Siapa yang bisa mereplikasi alam? Dalam sains, ada satu prinsip. Pemahaman tertinggi adalah kemampuan mereplikasi. Lo paham cara kerja api. Lo bisa bikin api kapanpun lo mau. Lo paham cara kerja listrik. Lo bisa nyalain lampu, bikin motor listrik, kirim data lintas benua. Lo paham cara kerja genetika. Lo bisa bikin vaksin, rekayasa tanaman, sembuhin penyakit. Lo paham cara kerja pesawat. Lo bisa terbang meskipun secara biologis lo nggak punya sayap. Setiap kali ilmuwan berhasil mereplikasi fenomena alam di laboratorium, itu bukti bahwa mereka benar-benar paham gimana fenomena itu bekerja. Mereka nggak cuma ngomong, mereka bikin, mereka ciptain ulang, mereka kendaliin. Sementara ahli spiritual, mereka cuma bisa ngomong. Tapi ahli spiritual kita punya klaim yang jauh lebih besar. Mereka bilang, kitab suci menjelaskan segala sesuatu, dari awal penciptaan sampai akhir zaman, dari masalah dunia sampai masalah kubur, dari kenapa hujan turun sampai kenapa lo sakit. Mereka ngaku paham dunia dari A sampai Z. Tapi coba tes, bisa nggak mereka bikin hujan? Bukan minta doa, tapi benar-benar ciptain proses hujan. Bikin awan, atur kondensasi, turunin air persis di tempat yang lo targetin. Nggak bisa. Bisa nggak mereka bikin tanaman tumbuh tanpa tanah? Ilmuwan udah bisa hidroponik, aeroponik, vertikultur. Mereka rekayasa lingkungan biar tanaman tumbuh di gurun, di kapal luar angkasa, di tempat tanpa sinar matahari. Ahli spiritual cuma bisa baca doa, minta tanaman subur. Obatnya sederhana. Lo mau nyalain lampu di kamar. Lo punya dua pilihan. Satu, pencet saklar. Dua, minta ahli spiritual doain. Yang mana yang berhasil? Seluruh dunia pencet saklar. Karena kita semua tahu, listrik kerja pakai sistem. Kabel, arus, tegangan, hambatan, bukan pakai doa. Tapi yang lucu, ahli spiritual nggak pernah ngajarin lo cara kerja listrik. Mereka ngajarin lo cara minta listrik. Padahal kalau semua orang cuma minta, dunia gelap gulita. Ilmuwan yang bikin lo bisa baca teks ini di HP, ilmuwan yang bikin listrik sampai ke rumah lo, ilmuwan yang bikin lo bisa nonton video ini, ahli spiritual, mereka juga pakai listrik buat merekam ceramah. Mereka juga pakai mic biar suaranya kedengeran. Mereka juga pakai mobil buat ke tempat ibadah. Mereka pengguna teknologi, bukan pembuat pemahaman. Sektor kesehatan. Ini medan perang paling jelas. Ilmuwan berhasil mereplikasi sistem imun. Mereka bikin vaksin. Mereka ambil virus, lemahin, masukin ke tubuh lo, biar sistem imun lo belajar. Hasilnya, cacar punah. Polio hampir punah. COVID bisa dikendalikan. Ini bukti. Ilmuwan paham cara kerja tubuh, paham cara kerja virus, paham cara kerja imunitas. Mereka bisa mereplikasi proses alam dalam skala industri. Sementara di sisi lain, ada orang yang ngaku bisa sembuhin pakai doa. Air putih dibacain, minyak zaitun didoain, diminta sedekah dulu baru didoain. Buktinya di mana? Data di mana? Publikasi di mana? Mereka ngaku paham penyakit, tapi saat sakit mereka pergi ke rumah sakit yang isinya dokter lulusan fakultas kedokteran, bukan lulusan tempat spiritual. Tanyaannya, kok bisa mereka ngaku-ngaku paham dunia dari A sampai Z? Jawabannya, karena ngaku itu gratis, praktik itu mahal. Lo bisa ngaku paham cara kerja pesawat, tapi coba lo bikin pesawat, begitu lo gagal, orang tahu lo bohong. Tapi kalau lo ngaku paham cara kerja alam semesta lewat kitab suci, siapa yang bisa ngetes? Alam semesta terlalu besar, hidup cuma sekali, buktinya nggak bisa dicek langsung.
Ahli spiritual main di ranah yang falsifiable-nya rendah. Klaim mereka susah diuji. Kalau salah, mereka punya jawaban cadangan. Itu misteri Tuhan, kita nggak boleh nanya. Itu ujian iman. Ilmuwan main di ranah yang falsifiable-nya tinggi. Begitu lo bikin klaim, harus bisa dibuktikan, harus bisa direplikasi, harus tahan uji. Itu sebabnya ilmuwan lebih paham dunia, karena mereka bekerja di bawah ancaman setiap hari. Kalau salah, kolega sedunia bakal ngebantai lo di jurnal. Lo lihat sekeliling, apa yang lo pakai buat nonton video ini? HP. Bikinannya ilmuwan fisika, ilmuwan material, insinyur elektro. Lo duduk di mana? Mungkin di kursi, mungkin di lantai. Itu hasil rancangan arsitek dan insinyur sipil. Udah makan? Itu hasil riset pertanian, pupuk, irigasi, rekayasa genetika tanaman. Kalau sakit, lo ke dokter. Lulusan fakultas kedokteran. Bukan ke orang yang cuma hafal kitab. Kalau mau terbang, lo naik pesawat. Hasil ribuan tahun riset aerodinamika. Bukan terbang pakai doa. Ilmuwan beneran paham cara kerja dunia. Karena mereka bisa mereplikasi dunia dalam skala kecil. Mereka bisa bikin versi mini dari alam, lalu mengendalikannya. Sementara ahli spiritual, mereka cuma bisa ngejelasin ulang apa yang udah ada, dengan bumbu mistis biar kelihatan dalam. Gue nggak bilang pemuka agama nggak berguna. Mereka bisa jadi penenang, bisa jadi pengingat, bisa jadi pengelola sosial. Tapi jangan sampai mereka ngaku lebih paham dunia daripada orang yang beneran bisa bikin ulang dunia. Jangan sampai lo percaya omongan orang yang cuma bisa ngomongin alam semesta, tapi nggak bisa bikin satu pun fenomena alam terjadi di laboratorium. Jangan sampai lo lebih percaya sama orang yang bilang sakit karena dosa, daripada orang yang udah berhasil membasmi cacar dari muka bumi. Ilmuwan bisa mereplikasi alam karena mereka paham. Pemuka agama cuma bisa ngomongin alam karena mereka cuma, ya, ngomong. Pilihan ada di lo, mau hidup berdasarkan pemahaman yang udah terbukti, bisa bikin ulang realitas, atau mau hidup berdasarkan omongan orang yang cuma bisa ngejelasin ulang kitab lama. Sebab, pada akhirnya, dunia ini nggak dijalanin pode ceramah. Dunia ini dijalanin pakai kerja, pakai rekayasa, pakai ilmu, dan ilmuwan udah membuktikannya, berulang kali, setiap hari.